Pernah nggak sih guys kalian tuh mikir, kenapa sekolah di Indonesia itu udah tugasnya banyak, ujiannya juga susul menyusul, tapi hasilnya belum tentu maksimal. Terus kalau kita lihat Finlandia, yang sekolahnya cuma 4 sampai 5 jam per hari, PR hampir nggak ada, ujian pun cuma akhir doang, tapi justru sistem pendidikannya bisa masuk 10 besar terbaik di dunia menurut PISA. Jadi sebenarnya apa sih rahasianya? Yuk kita bandingkan pengelolaan peserta didik yang ada di negara Indonesia dan juga Finlandia. Indonesia dan Finlandia itu merupakan dua negara yang mempunyai pendekatan berbeda dalam mengelola peserta didik. Perbedaan ini tidak hanya terlihat dalam praktik sehari-hari di sekolah, tetapi juga dalam sistem, kebijakan, hingga filosofi pendidikan yang diterapkan. Kalau di Indonesia, pengelolaan peserta didik dilakukan secara terpusat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi, atau biasa disebut Kemendikbudristek. Setiap sekolah di seluruh wilayah Indonesia itu harus mengikuti kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah, seperti kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013. Hal ini berdampak pada terbatasnya ruang gerak sekolah dan juga guru dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Sementara itu, kalau di Finlandia, pengelolaan peserta didik dilakukan secara desentralisasi. Artinya, setiap sekolah itu diberikan kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum nasional dengan kondisi lokal dan kebutuhan peserta didiknya. Guru juga diberi kebebasan dan kepercayaan penuh untuk merancang pembelajaran sesuai karakteristik kelas mereka. Dari sisi manajemen yang internal di sekolah, Indonesia itu umumnya memiliki struktur organisasi yang mencakup kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan, wali kelas, guru BK ya atau bimbingan konseling, serta organisasi siswa seperti OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Pengelolaan peserta didik juga lebih menekankan pada pengawasan yang disiplin, kehadiran, dan keterlibatan siswa dalam kegiatan sekolah. Namun dalam praktiknya, peran guru BK dan juga wali kelas seringkali terbatas karena jumlah siswa yang terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah tenaga pendidik dan konselor yang tersedia. Hal ini tentunya berbeda dengan negara Finlandia yang menerapkan sistem Student Welfare Service atau layanan kesejahteraan siswa yang sangat kuat, di mana setiap sekolah di Finlandia itu mempunyai tim yang terdiri dari guru, pendamping, psikolog, sekolah, perawat, dan konselor yang bekerja sama untuk memastikan kesehatan fisik dan mental peserta didik. Salah satu perbedaan paling mencolok antara Indonesia dan Finlandia terletak pada pendekatan terhadap aturan dan juga kedisiplinan. Di Indonesia, sekolah-sekolah itu menerapkan aturan yang cukup ketat dan juga formal, seperti penggunaan seragam, larangan membawa ponsel, serta sistem poin pelanggaran. Siswa yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi administratif. Kalau di sisi lain, sekolah-sekolah di Finlandia itu mengedepankan pendekatan yang lebih humanis. Tidak ada seragam sekolah, aturannya juga lebih fleksibel, dan pelanggaran diselesaikan melalui diskusi antara siswa, guru, dan juga orang tua. Nah, tujuan dari pendekatan ini tuh untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan juga kesadaran diri dalam diri siswa, bukan karena tekanan dari luar semata. Layanan khusus untuk peserta didik juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Di Indonesia, layanan yang tersedia umumnya berupa bimbingan konseling dan beberapa program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Meskipun sudah ada sekolah inklusi, akses dan kualitas layanan bagi siswa berkebutuhan khusus itu masih belum merata. Sementara di Finlandia, semua peserta didik termasuk yang memiliki kebutuhan khusus itu mendapatkan layanan pendidikan yang setara dan menyeluruh. Ada 3 tingkatan dukungan yang diterapkan oleh negara Finlandia. Yang pertama, dukungan umum, dukungan intensif, dan dukungan khusus. Setiap tingkat layanan itu melibatkan berbagai pihak yang profesional, termasuk guru pembimbing khusus dan terapis pendidikan. Selain itu, Finlandia juga menjamin kebutuhan dasar peserta didik dengan sangat baik. Setiap siswanya berhak mendapatkan makan siang gratis, layanan sekolah di Indonesia, serta transportasi gratis jika jarak dari rumah ke sekolah itu terlalu jauh. Semua itu diberikan secara adil tanpa membedakan latar belakang ekonomi siswa. Layanan ini tidak hanya membantu siswa untuk fokus belajar, tetapi juga menjadi wujud nyata perhatian negara terhadap kesejahteraan generasi mudanya. Di Indonesia,
upaya untuk menyediakan makan gratis atau bantuan transportasi masih bersifat terbatas dan tergantung pada kebijakan daerahnya masing-masing. Secara filosofi, di Indonesia ini masih lebih berorientasi pada pencapaian akademik dan disiplin. Sedangkan kalau Finlandia sudah menekankan kesejahteraan siswa, pembelajaran yang menyenangkan, dan pengembangan potensi secara menyeluruh. Kepercayaan yang besar kepada guru dan siswa di Finlandia juga menjadi kunci keberhasilan mereka dalam membangun sistem pendidikan yang ramah anak dan berkualitas tinggi. Seperti yang disebutkan oleh Pasi Hallberg, pakar pendidikan asal Finlandia, beliau mengatakan we trust our teacher, yang artinya kami itu percaya kepada guru kami. Itu adalah sebuah prinsip yang menjadi dasar keberhasilan pendidikan di negara tersebut. Menurut laporan dari World Economic Forum dan OECD, Finlandia itu secara konsisten menempati posisi teratas dalam sistem pendidikan dunia. Hal ini bukan karena mereka mengejar ranking, tetapi karena mereka tuh berfokus pada proses dan kualitas kehidupan peserta didik secara menyeluruh. Di sisi lain, Indonesia terus masih berjuang untuk mengatasi tantangan seperti ketimpangan akses pendidikan, kualitas guru yang bervariasi, dan juga fasilitas sekolah yang belum merata. Layanan khusus untuk peserta didik juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Di Indonesia, layanan yang tersedia umumnya berupa bimbingan konseling dan beberapa program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Meskipun sudah ada sekolah inklusi, akses dan kualitas layanan bagi siswa berkebutuhan khusus itu masih belum merata. Sementara di Finlandia, semua peserta didik termasuk yang memiliki kebutuhan khusus itu mendapatkan layanan pendidikan yang setara dan menyeluruh. Ada 3 tingkatan dukungan yang diterapkan oleh negara Finlandia. Yang pertama, dukungan umum, dukungan intensif, dan dukungan khusus. Setiap tingkat layanan itu melibatkan berbagai pihak yang profesional, termasuk guru pembimbing khusus dan terapis pendidikan. Selain itu, Finlandia juga menjamin kebutuhan dasar peserta didik dengan sangat baik. Setiap siswanya berhak mendapatkan makan siang gratis, layanan sekolah di Indonesia, serta transportasi gratis jika jarak dari rumah ke sekolah itu terlalu jauh. Semua itu diberikan secara adil tanpa membedakan latar belakang ekonomi siswa. Layanan ini tidak hanya membantu siswa untuk fokus belajar, tetapi juga menjadi wujud nyata perhatian negara terhadap kesejahteraan generasi mudanya. Di Indonesia, upaya untuk menyediakan makan gratis atau bantuan transportasi masih bersifat terbatas dan tergantung pada kebijakan daerahnya masing-masing. Secara filosofi, di Indonesia ini masih lebih berorientasi pada pencapaian akademik dan disiplin. Sedangkan kalau Finlandia sudah menekankan kesejahteraan siswa, pembelajaran yang menyenangkan, dan pengembangan potensi secara menyeluruh. Kepercayaan yang besar kepada guru dan siswa di Finlandia juga menjadi kunci keberhasilan mereka dalam membangun sistem pendidikan yang ramah anak dan berkualitas tinggi. Seperti yang disebutkan oleh Pasi Hallberg, pakar pendidikan asal Finlandia, beliau mengatakan we trust our teacher, yang artinya kami itu percaya kepada guru kami. Itu adalah sebuah prinsip yang menjadi dasar keberhasilan pendidikan di negara tersebut. Menurut laporan dari World Economic Forum dan OECD, Finlandia itu secara konsisten menempati posisi teratas dalam sistem pendidikan dunia. Hal ini bukan karena mereka mengejar ranking, tetapi karena mereka tuh berfokus pada proses dan kualitas kehidupan peserta didik secara menyeluruh. Di sisi lain, Indonesia terus masih berjuang untuk mengatasi tantangan seperti ketimpangan akses pendidikan, kualitas guru yang bervariasi, dan juga fasilitas sekolah yang belum merata.